Ada beberapa orang yang ketika menjalani hidup ini kemudian tiba-tiba merasa, ya Allah, saya nggak punya teman. Ada perasaan sepi, ada perasaan sendiri, kok gini banget ya. Ada beberapa alasan orang-orang yang merasa tidak punya teman. Ada yang memang dia merasa berbeda di pergaulannya. Misalnya, ketika dia sudah berubah, ketika dia sudah berhijrah, dia merasa pergaulan lamanya tidak sesuai lagi dengan dirinya, sehingga dia merasa asing di tengah keramaian itu. Maka dia berkata, ya Allah, saya nggak punya teman. Maka sebenarnya solusinya dia tinggal cari teman yang kira-kira sama, sefrekuensi dengannya. Tapi sebenarnya membahas mengenai pertemanan, bagaimana sih pandangan Islam mengenai orang-orang terdekat dengan kita? Wah, ini seru banget nih, hukum traktir teman. Kalau persahabatan mau awet, kita harus saling memberi. Kadang kita ditraktir, tapi kadang-kadang juga kita neraktir kalau bisa. Karena Nabi pernah bilang, tahadu, tahabbu, salinglah memberi hadiah, nanti kita akan saling mencintai satu sama lain. Jadi bukan cuma sekedar maunya ditraktir doang, tapi kita juga agar persahabatannya awet itu juga sesekali lah kita traktir. Syukur, kita rebutan tuh. Datang ke kasih rebutan, enggak aku aja. Itu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Jadi ada dua sahabat, dua orang. Yang satu menzalimi kawannya. Ya. Zalimi itu sampai dihisab di hari kiamat. Yang satu pengen nuntut pada Allah. Yang namanya sahabat itu kan pasti walaupun ada masa-masanya bertengkar, tapi ada kan periode yang baik-baiknya yang dikenang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengajarkan, kalau saling menyukai, ini menyukai dalam arti berteman baik ya. Kalau saling menyukai, berteman baik, yang sewajarnya saja, jangan berlebihan. Nah, sewajarnya ini standar agama. Ya, standar agama itu tinggi sekali. Saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebaikan, ya. Nah, sewajarnya itu yang dimaksudkan. Jangan berlebihan, khawatirnya nanti saat ada kebencian, kembalinya lama. Ketika engkau rugi, ketika engkau bangkrut, ketika engkau kalah, ketika engkau menderita, ketika engkau susah, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada engkau mana yang kawan hakikat sebenarnya sahabat. Karena kalau kita senang semua berkawan, kalau kita menang semua berkawan, kalau kita bahagia semua berkawan. Tapi ketika kita sedang jatuh dan terpuruk, Allah sedang ingin menunjukkan orang menang banyak berkawan, orang kalah menemukan teman sejati. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Teman dekat itu yang kita bukan hanya punya kerjaan bareng dia, bukan hanya seru-seruan bareng dia, tapi kita belajar dari dia, kita diam-diam meniru dia, kita menyampaikan keluh kesah kita atau masalah kita, curhatlah dengan dia. Siapa dia? Itu yang harus kita cari. Kalau dia adalah orang yang dekat dengan Allah, maka itulah masa depan kita. Dia yang akan membawa kita secara sangat nyaman kepada Allah. Maka bertemanlah dengan orang yang layak ditiru, walaupun dia nggak sempurna. Jangan cari teman sempurna, karena cari teman sempurna ntar kita kecewa. Nggak akan pernah ketemu selain Rasulullah. Maka carilah teman yang kita bisa meniru banyak hal positif dari dia. Karena kalau ada kawan berubah sikap ke kita, lalu kita sedih. Apa pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? La tahzan, jangan sedih. Indama yahjuruka, kalau ada teman yang meninggalkanmu, aw yataghayyaru 'alaikal ba'du, atau orang berubah sikap terhadapmu, jangan sedih. Rubama hiya da'watuka dzata lailatin, boleh jadi itu adalah salah satu doamu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mana? Wasrif anni syarra ma qadait, alihkanlah, jauhkanlah dariku takdir yang jelek. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat pasti dikubur. Jadi kalau kita sudah sadar ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari teman yang baik sekarang.
Kita kalau nikah sama seseorang Bapak Ibu sekalian, kita juga menikah dengan keluarganya, tanda kutip ya. Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya paman, dia punya orang tua. Terus kita mau hapus pada saat kita meninggal, mau di-cut? Nggak mungkin. Ibu-ibu harus tahu suaminya wajib bakti sama orang tuanya, nggak bisa dihapus tuh status orang tua. Suami harus tahu ibu-ibu ini punya orang tua. Walaupun dia nomor 1 orang tuanya ada, masa diputus? Silaturahim haram ini, nggak boleh. Ngertilah, ada keluarganya datang senyum, ini mertuanya datang cemberut. Mertuanya begitu telepon mau datang, buat jadwal keluar kota. Kenapa? Akhi dan ukhti, kenapa? Sambut mereka, rahim, gitu kan? Ada waktu lowong kita baru keluar sama-sama, ini enggak. Saya pernah temukan ada orang suami sampai menceraikan istrinya, gara-gara setiap kali ada keluarga suami datang pasti ditolak sama dia. Padahal tidak buat apa-apa nih, cuma mampir ke Jakarta lagi liburan, mau mampir di rumah. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Tamu kerabat itu. Dalam riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, tamu itu kalau datang membawa rahmat, rezeki, dan kalau pergi membawa dosa, menghapuskan dosa pemilik rumahnya. Kenapa kita nggak suka dengan tamu? Al-Baqarah 238, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdiri karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Mengapa Allah SWT memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya menjaga salat wusta, salat pertengahan? Itu haknya Allah, kita nggak bisa protes masalah itu. Allah mau milih salat mana yang lebih afdal, tempat mana yang lebih afdal, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi malaikat, itu Allah pencipta, maunya dia. Seperti kita lihat satu perusahaan, dia warna ini masjid misalnya, pembangun masjidnya mau warnain temboknya coklat, lampunya mau dipasang warna kuning, mau dipasang model lampu begitu, AC-nya seperti ini. Kita nggak bisa protes, ya maunya. Kita bisa berikan masukan iya. Kalau manusia, kalau Allah SWT tidak bisa, karena Allah lebih tahu tentang masalah hikmahnya gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara 5 waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Marah kok ditahan? Kan kata sebagian orang, marah itu harus diapain? Diluapkan. Ben plong. Itu kata siapa? Allah pernah menyampaikan seperti itu, atau Rasulullah SAW pernah menyampaikan seperti itu. Jadi kan harus jelas sumbernya dari mana. Kalau saya disuruh datangin dalil Quran, hadis saya nggak bisa Ustaz, tapi saya bisa mendatangkan bukti Ustaz. Apa buktinya? Tanggaku Ustaz stroke gara-gara menahan marah. Pertama, klaim Anda ini perlu dibuktikan. Di dalam konsep agama kita, menahan amarah itu bukan menyimpannya. Jadi mungkin tetangga Anda itu dia stroke karena perasaan jengkel, dia simpan. Dan orang yang memendam perasaan dendam itu menyalahi agama. Kenapa Ustaz? Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan 2 hal. Perintah pertama fa'fu, perintah yang kedua wasfahu, maafkan, lupakan. Jadi menahan marah itu bukan maknanya menyimpan. Menahan marah itu harus diiringi dengan memaafkan dan apa? Melupakan. Saya mau kasih satu resep bahagia Bu ya. Kalau kita sedang berinteraksi sama manusia, dunia ini kan sebentar ya, ada ajal namanya, ada batas waktu kita meninggal ya. Kita ini bertugas, saya sebagai suami dan teman-teman laki-laki semua dan ibu sebagai perempuan hanya sampai ajal datang. Sampai ajal datang kita selesai tugasnya, nggak ada lagi. Kita tinggal menjemput hasil kita di akhirat gitu kan. Maka selama kita bisa mengerucutkan permasalahan hanya yang nampak depan mata, lakukan. Kalau ibu tidak tahu nggak usah dikorek-korek, gitu kan. Saya subhanallah tidak perlu mengorek apa saja yang istri saya lakukan 24 jam di rumah kalau saya lagi di luar rumah. Untuk apa gitu? Saya sudah berikan amanah rumah ini perintah syariat Allah, sholat 5 waktu, tutup aurat, tontonannya harus dijaga dan segala macam, dia lakukan. Alhamdulillah. Dia tidak lakukan, dia langgar, itu urusan dia sama Tuhannya. Kalau nampak depan mata saya salah, baru saya luruskan. Kalau tidak nampak, saya nggak mau korek-korek. Karena itu menambah tugas. Kan gitu. Untuk apa kita tambah beban? Karena makin kita tahu satu kemungkaran, makin besar tanggung jawab kita kan gitu. Apakah mutlak kita tidak boleh memakan masakan orang musyrik walau masakan yang tidak disembelih, misalnya masakan seperti mie goreng? Mohon pencerahannya Ustaz. Memakan masakan selain ahli kitab Yahudi Nasrani nggak dibolehkan. Ini yang saya ketahui sesuai dengan jabaran ulama dari surah Al-Maidah ayat 5. Tapi kalau Anda mendapatkan pendapat dari para dai atau ustadz-ustadz kita yang lain mungkin jauh lebih tahu daripada saya, mengatakan itu boleh saja, Anda menemukan dalil yang lebih kuat silahkan. Kalau saya beranjak daripada surah Al-Maidah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala hanya membolehkan makanan ahli kitab yang dimakan oleh kaum muslimin. Dan tidak pernah ada ayat yang membolehkan memakan masakan orang musyrik. Baik itu makanan sembelihan atau makanan yang lainnya. Nah, Nabi SAW berikan kita resep begini. Baktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan berikan kalian anak-anak yang bakti dengan kalian. Itu resepnya. Mau anak kita bakti dulu sama orang tua kita, gitu kan? Dan jagalah kesucian, kemaluan kalian, jangan selingkuh, jangan buat pelanggaran agama. Allah akan jaga kesucian, kemaluan pasangan kalian.